Bab 2113. Membantu senior mengambil barang. Selanjutnya, Erikin pun terlelap dalam api suci. Beberapa jam kemudian, melihat langit luar semakin terang, 3 macam api suci Erikin ini sudah masuk dalam kondisi normal, tidak perlu terus menghabiskan batu ekstrim. Energimu pun merasa bahagia dan bangkit. Hari ini dirinya tidak bisa duduk bersila membina, karena sebelum sekte dibuka, harus keluar. Resep pil iblis yang diberikan Fedrisu pada dirinya, ada beberapa bahan sangat aneh. Erikin menyombongkan tas penyimpanan dirinya memiliki aset lebih banyak dari kultivator pada umumnya, tapi ada beberapa macam dia pun tidak pernah mendengarkan. Sekarang pergi membeli pasti akan membuang waktu, jadi tempat terbaik untuk membeli adalah Geraha Memurnikan Obat Partai Jihuo. Tapi sebelum ke sana, dirinya perlu membawa 1 orang. Kamu ingin membeli bahan memurnikan obat yang langka ini, perlu izin dari aku. Mansion tempat keberadaan Chen, mendengar perkataan Erikin, Chen pun mengerutkan kening. Erikin adalah murid partai bagian dalam, bahan biasa pasti ada hak untuk membeli, jika sampai memerlukan status dirinya, berarti adalah benda yang langka. Erikin di partai Jihuo membeli bahan ini, ingin melakukan apa? Tapi Erikin tidak mengatakan, Chen juga tidak banyak bertanya. Menggunakan status master guru atau tetua membeli pil dewa atau bahan langka, di partai Jihuo bukan hal yang baru. Tapi sepanjang jalan, Chen juga sedikit khawatir. Kemarin, Erikin sudah berjumpa dengan Jesse Tang, sesuai janji mereka berdua. Dirinya sudah menepati janji, sedangkan Erikin seharusnya sudah mendapatkan teknik yang dia inginkan. Tapi sampai hari ini, Erikin tidak membahas kepergian dirinya, melainkan membeli bahan memurnikan obat, tidak tahu ingin melakukan apa. Bahkan Chen merasa hal yang terjadi di puncak ketiga kemarin, mungkin berhubungan dengan Erikin. Jika demikian, hal yang dilakukan Erikin ini akan sangat membahayakan. Sampai di Geraha Memurnikan Obat puncak kedua, Chen menunjukkan token tetua membawa Erikin pergi posisi pusat lantai 3. Bunga 9 roh, kantung empedu ular bulan. Melihat beberapa macam bahan yang diberikan Chen, kultivator ini pun seketika mengerutkan kening. Kenapa adik Zhao, ada yang salah? Tanya Chen. Chen dirinya kurang mendalami pemurnian obat, jika bukan karena masa hidup, dirinya mungkin tidak akan tertarik untuk pemurnian obat. Oleh karena itu, bahan memurnikan obat yang Erikin berikan pada dirinya, dia sama sekali tidak pernah melihat juga tidak tahu apa kegunaannya. Tetua Chen, benda lain masih bisa aku berikan, tapi bunga 9 roh, kantung empedu ular bulan, kamu tidak berhak membeli. Kata kultivator paruh baya. Aku tidak berhak. Kelopak mata Chen pun berkedut, sekilas memandang Erikin yang ada di samping. Dia akhirnya mengerti alasan kenapa adik seperguruan Zhao mengerutkan kening. Yang perlu diketahui, dirinya adalah tetua partai Jihuo. Jika dirinya tidak berhak membeli bahan-bahan obat ini, maka di atasnya hanya tersisa kepala sekte, wakil kepala sekte dan penatua tertinggi. Orang ini sebenarnya membeli benda ini ingin melakukan apa, sampai memerlukan benda yang berharga. Kami beli ini demi Paman Guru Fan. Tapi di saat ini, Erikin mendadak bersuara. Adik seperguruan Zhao dan Chen seketika terdiam. Paman Guru Fan, dengan status Erikin dan senioritas partai Jihuo. Paman Guru Fan yang dipanggil sebagian besar kultivator hanya ada 1 orang. Adalah garis keturunan kepala sekte lama, seorang penatua tertinggi fase penilaian, Tio Fan. Tetua Chen, jangan bercanda. Kalian benar-benar beli demi senior Fan? Tanya adik seperguruan Zhao dengan curiga. Chen tercengang, tidak tahu harus bagaimana menjawab. Si kuda hantu, Paman Guru Fan. Dia juga tidak menyangka, Erikin mendadak berkata seperti ini. Erikin ini,
mungkin sama sekali tidak mengenal kakak seperguruan Fan ini. Orang ini, demi membeli bahan memurnikan obat, bahkan menggunakan nama kakak seperguruannya. Betul, karena mendengar paman guru menjelaskan, bahan-bahan ini sedikit aneh, dirinya juga tidak bisa datang beli, jadi mengutus guru aku datang. Ekspresi Erikin sangat tenang, tapi, guru, menurutku hal ini jika tidak berkata jujur mungkin akan susah untuk mendapatkannya. Demi tidak mengganggu urusan paman guru, aku langsung mengatakan saja. Bibir Chen bergoyang, kenapa dia katakan seperti nyata. Paman guru Zhao, seharusnya akan menjaga rahasia ini. Ini tentu saja, tapi tetua Chen, apakah benar demikian? Adik seperguruan Zhao pun memastikan. Iya. Chen pun menepuk keningnya. Sudah sampai tahap seperti ini, dia pun dengan paksa menganggukkan kepala. Jika benar sampai masalah ini terungkap keluar, yang sial akan garis keturunan mereka. Paling-paling setelah hal ini berakhir, dirinya akan berkata jujur pada kakak seperguruan. Kalau begitu di tangan kalian adakah benda tanda dari senior Fan? Kultivator yang bermarga Zhao ini tentu saja tidak akan karena satu kalimat ini langsung percaya. Meskipun Tio Fan tidak bisa datang sendiri, pasti juga akan meninggalkan benda tanda dirinya. Bersambung.